Sugeng siang, Lur. Nah, di salah satu desa di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, adalah sentra pengolahan kikil atau krecek. Sik, bentar. Aku tak bantu angkat-angkat dulu. Lagi nyetorin stok kulit sapinya. Kulit sapi yang aku bawa ini biasanya dalam kondisi setengah kering. Biasanya ada juga yang sudah banyak ditaburi garam di semua sisinya. Teman-teman pasti udah tahu dong, kalau garam adalah salah satu bahan pengawet alami. Jadi, kalau di Dusun Ngerjo ini, mayoritas masyarakatnya mengolah kulit menjadi kikil. Awal prosesnya ya kayak gini, dibakar dulu. Ngoten nggih, Bu? Salah satu tahapan pertama dalam pengolahan kikil atau krecek ini adalah dibakar seperti ini yo. Tujuannya jelas, untuk membersihkan bulu-bulunya. Aduh, panas banget iki. Aku yang baru sebentar aja udah ngerasa kepanasan. Apalagi si ibu yang tiap hari bakar kulit berkarung-karung. Luar biasa. Awas, harus terus dibolak-balik biar semua bulunya terbakar rata. Kalau tidak yo, bulunya bersih enggak, kulit sapinya gosong malah. Tahap berikutnya adalah perebusan. Jadi, kulit yang udah dibakar tadi lanjut direbus. Tujuannya supaya dagingnya lebih empuk, juga menghilangkan sisa-sisa bulu yang masih ada. Mas, iselak panas iki, Mas. Merebusnya butuh waktu cukup lama yo, sekitar 2-3 jam. Pokoknya sampai benar-benar empuk, biar sisa bulu yang masih ada dapat dengan mudah dibersihkan nanti. Selain itu juga untuk membunuh bakteri yang mungkin menempel. Soalnya kulit-kulit sapi kadang ada juga yang tidak kering sempurna. Belum lagi biasanya kan sudah disimpan dalam waktu yang lama. Sip, wis mateng ki Mas Heru. Yuk Mas, angkat. Tahapan terakhir adalah proses perendaman. Lagi-lagi tujuannya biar hasil jadi kikilnya benar-benar empuk. Jangan lupa sering ganti airnya dengan yang baru, biar nggak busuk. Nah toh, setelah direndam, jadi lebih mudah dibersihkan, baik sisa-sisa bulu atau sisa kotoran yang menempel. Jadi, kulit yang udah dibakar terus direbus tadi, selanjutnya direndam dulu selama 2 hari. Tujuannya biar lebih empuk lagi nanti teksturnya. Sing wis mateng ndi Mas, sing wis dadi? Kuwi sering nyoba apa? Oh iya, ayo Mas, gelem aku. Lumayan panjang toh prosesnya, sampai kikil atau krecek siap untuk dimasak. Masih di Kabupaten Wonogiri ya. Kali ini aku ada di Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Aku dan Mbak yang ada di sini mau membuat salah satu masakan khas di sini. Namanya jangan lombok kikil. Kita mau masak yang namanya jangan lombok. Uniknya kalau di Desa Conto ini biasanya pakai kikil. Sesuai namanya, pasti menggunakan bumbu cabai yang sangat banyak. Tapi tenang, rasa pedesnya masih bisa ditoleransi kok. Lah wong banyak yang pakai cabai hijau. Aku dapat tugas buat motong-motong kikilnya. Sebenarnya sih, yang sedang aku iris-iris ini lebih cocok disebut sebagai krecek yo daripada kikil. Soalnya dua bahan makanan ini sebenarnya beda. Kikil adalah salah satu bagian dari kaki sapi atau kambing, sedangkan krecek adalah seluruh bagian kulit sapi yang sudah diproses sebelumnya. Untuk bumbu-bumbunya,
Selain lombok, ada juga parutan kelapa dan bumbu yang dihaluskan. Bahan-bahan lain yang sering dijadikan tambahan ada juga, seperti tempe dan tahu coklat. Sip, bahannya siap kabeh iki. Saatnya dimasak. Untuk membuat jangan lombok kikil ini, pertama tumis dulu bumbu halus yang terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Kemudian tumis juga daun salam dan lengkuas. Setelah itu, baru deh masukkan juga lomboknya. Jadi, jangan lombok ini sebenarnya mirip sama jangan tempe. Bedanya, kalau di jangan lombok ini penggunaan cabainya lebih banyak. Ngono ya, Mbak? Jenenge jangan lombok. Gen pedes. Ada 3 jenis cabai yang digunakan. Ada cabai hijau, cabai rawit, dan cabai keriting merah. Rasanya jadi lebih sedap. Setelah itu, baru masukkan irisan tempe, tahu, dan kikil. Terakhir, masukkan air dan santan yang banyak. Jangan adalah sebutan untuk makanan di Jawa yang biasanya menggunakan kuah cukup banyak. Nah, kalau jangan lombok ini, selain biar rasanya jadi enak, juga agar kikilnya jadi lunak. Makanya, dimasak dalam waktu agak lama. Biasanya sih, sekitar 30-45 menit. Setelah matang, biasanya kuah santannya sudah tidak terlalu banyak yo. Tinggal nyemek-nyemek gitu. Kalau udah begini, sudah bisa dipastikan bahwa kikil atau kreceknya sudah empuk dan siap disantap. Jangan lombok atau sayur yang menggunakan banyak cabai ini biasanya berkembang di daerah-daerah yang banyak petani cabainya. Karena keberadaannya yang melimpah, jadi mereka terbiasa menggunakan cabai yang banyak sebagai bumbunya. Enak ya, Mbak, seger. Sesuai namanya, jangan lombok ini rasanya pedes seger. Si kikilnya, teksturnya kenyal banget. Enak pokoknya. Ayo, Mbak. Iya, Mas. Tambah, Mbak. Pokoknya, wenake pol. Masih di Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri. Selain dimasak jadi jangan lombok, kikil tadi juga bisa diolah menjadi pencok kacang tolo. Kali ini kita mau masak pencok tolo. Bahannya ada kacang tolo, nanti dicampur sama si krecek atau kulit sapi. Gitu ya, Mbak? Ya, sini godoknya ya, Mbak. Tahap pertama, harus rebus kacang tolo dulu. Kacang tolo adalah sejenis polong-polongan dari tanaman yang sering disebut sebagai kacang tunggak. Dalam masyarakat Jawa, kacang tolo sering dimasak sebagai bahan campuran di sayur lodeh atau brongkos. Nah, sambil nunggu kacang tolonya empuk, Mbak-mbak di sana lagi nyiapin bumbu dan bahan lainnya. Seperti krecek atau kikil yang aku buat tadi, parutan kelapa, ada juga bumbu halus. Merebus kacang tolo ini biasanya butuh waktu cukup lama, sekitar setengah jam, sampai benar-benar empuk kacangnya. Kalau sudah empuk begini, baru deh bahan lainnya masuk. Mulai dari bumbu halus, irisan cabai, daun salam, laos, dan kikil. Terakhir, baru masukkan parutan kelapanya. Nggak usah dijadikan santan dulu, langsung cemplungin aja semuanya. Tak tambahin kelopanya ya, Mbak. Iya, Mas, satu mulai. Jadi sebenarnya masak pencok tolo ini hampir sama seperti masak oblok-oblok. Bedanya bumbunya nggak ditumis, tapi dicampur bareng bahan-bahan lainnya setelah mateng si tolonya ini nanti. Ayo, Mbak. Jadi biarpun semua bumbu dan bahan yang direbus, tidak ada yang ditumis, rasa gurihnya tetap ada. Ya, dari parutan kelapa tadi. Sip, tinggal tunggu mateng dan kikilnya empuk. Di desa lain,
Pencok hanya menggunakan kacang tolo. Tapi kalau di desa contoh ini, wajib banget menggunakan krecek atau kikil seperti ini. Pencok kacang tolo biasanya dihidangkan jadi pendamping sayur atau lauk lainnya. Tapi karena udah pakai kikil yang banyak, bisalah langsung disantap. Enak tuh Mbak, seger lah. Enak. Tekstur dari pencok tolo ini tadi empuk karena tolo sama kikilnya udah direbus. Rasanya juga gurih sama seger. Soalnya ada parutan kelapanya langsung sama cabai utuhnya ini. Ayo Mbak, tambah Mbak. Iya, Mas. Yang paling penting, krecek atau kikilnya wis empuk. Kalau masih keras yuk, berasa makan karet jadinya.